Sehat semua kan, teman-teman? Sehat. Baik, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman yang lain untuk bergabung. Oke, dari hasil Desmosnya tadi, sebagian besar dari kalian sehat. Nah, bagi yang sakit, semoga cepat sembuh, dan semoga kalian tetap masih bersemangat ya, walaupun kita masih pembelajaran daring seperti ini. Bagaimana, masih semangat teman-teman? Apakah masih semangat teman-teman belajar hari ini? Masih. Oke. Harus tetap semangat ya. Nah, mungkin bagi yang masih sedikit mengantuk, bisa cuci muka terlebih dahulu agar bisa semangat kembali mengikuti pelajaran. Apakah teman-teman sudah membaca PPT yang saya berikan semalam? Selamat pagi, Bu. Terima kasih bagi yang sudah membaca. Saya harap teman-teman rajin membaca materi ya sebelum pembelajaran dimulai. Baik, Bu. Baik, kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Adakah yang ingin memimpin dengan doa? Ya, coba Danar, saya meminta untuk memimpin doa. Halo Danar. Mungkin sedang ke toilet ya Danar. Mungkin teman-teman yang lain. Justina mungkin bisa memimpin doa. Iya, Bu. Ya, silakan Justina. Silakan on mic untuk memimpin doa. Mari semuanya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di dalam Zoom meeting ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran matematika. Semoga pelajaran matematika bisa berjalan dengan lancar dan kami dapat memahami materi dengan baik dan benar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih ya Justina. Ya Bu. Kita mulai saja pembelajaran pada hari ini. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai inverse matrix 2x2 dan aplikasinya. Nah, nanti kalau misalkan di tengah-tengah saya ada kresek-kresek atau sinyal saya kurang baik, bisa langsung berbicara atau
Jika ada yang ingin ditanyakan atau saya kecepatan, silakan ngomong saja ya. Nah, saya harapkan teman-teman bisa aktif pada pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menentukan inverse matriks 2x2 dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks 2x2. Nah, lalu langkah pembelajarannya tadi kita sudah presensi, lalu setelah ini kita ada review, lalu ada penjelasan, nanti ada latihan, dan terakhir ada tugas mind mapping. Nah, pertama-tama kita akan mereview dulu nih. Kira-kira yang benar itu yang mana? Perkalian antara dua buah matriks. Yang sebelah kiri ini atau yang sebelah kanan? Yang sebelah kiri, Bu. Kiri. Kiri. Yang benar ini yang di sebelah kiri. Nah, kemarin waktu post-test pada pertemuan kedua, teman-teman saya lihat masih cukup banyak yang keliru dalam mengalihkan ini. Nah, jadi saya tegaskan kembali, kalau perkalian dua buah matriks itu dilakukan dengan cara kita mengalihkan ini dengan ini, lalu ditambah ini dengan ini. Begitu juga seterusnya. Jadi tidak langsung dikalikan elemen baris satu dengan satu, elemen baris satu dengan satu. Tidak langsung dikalikan ya, teman-teman. Sampai sini, apakah ada yang masih bingung tentang perkalian dua buah matriks? Tidak, Bu. Tidak. Oke, saya harap teman-teman lebih teliti lagi ya dalam mengalihkan dua buah matriks. Nah, selanjutnya itu kita mereview determinan 2x2. Nah, coba dihitung dulu berapa determinannya. Kalau ada yang sudah menemukan, bisa langsung disampaikan. Ada yang sudah menemukan determinannya? Coba saya minta Alan untuk menjawab berapa determinannya. Determinan dari yang kiri itu, Bu. Yang dari matriks yang A ini. Ya. Bagaimana Alan? Apakah lupa? Sebentar, Bu, sebentar. Ingat. Ya. Bagaimana Alan? Ya, negatif 1, Bu. Apakah benar? Negatif 1. Dari mana asalnya negatif 1? Itu dari yang 0 dikali 3, kemudian dikurangi 2, dikali 1, kemudian ditambah dari enggak jadi, Bu. Enggak jadi. Jawabannya minus 2. Negatif 2. Ya. Betul ya yang dikatakan Alan. Terima kasih Alan. Nah, jadi Ya, sama-sama, Bu. kita mengalihkan elemen-elemen pada diagonal samping, lalu kita kurangkan, sehingga hasilnya negatif 2. Sampai sini, apakah ada pertanyaan terkait review hari ini? Tidak. Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan. Nah, lalu apa sih manfaat kita mempelajari inverse matriks 2x2? Nah, biasanya kan teman-teman menghitung hasil perkalian dua buah matriks. Nah, semisal kalian diberikan persoalan yang berbeda, hasil perkaliannya sudah kalian ketahui, tapi salah satu matriksnya itu belum diketahui elemen-elemennya. Nah, ini bisa kita cari tahu menggunakan inverse matrix. Terkhususnya hari ini kita belajar inverse matrix yang berordo 2x2. Nah, tapi apa sih itu inverse matrix? Nah, inverse itu merupakan inverse matrix adalah lawan atau kebalikan suatu matriks dalam perkalian. Saya berikan ilustrasinya. Kalau kalian memiliki dua buah bilangan, jika dikalikan perkalian dua buah bilangan, itu kebalikannya adalah pembagian. Nah, pada matriks kan tidak ada operasi pembagian.
Nah, kebalikan dari perkalian matriks itu dinamakan dengan inverse. Nah, dibacanya itu bukan A pangkat min 1 ya, tapi dibacanya A inverse. Sejauh ini apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Oke. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Nah, selanjutnya kita ingat-ingat kembali nih, perkalian dua buah matriks. Perkalian dua buah matriks itu tidak bersifat komutatif. Komutatif itu maksudnya apa? Hasil A kali B tidak sama dengan B dikali A. Nah, kalau pada bilangan itu kan, misal 3 kali 5 sama dengan 5 kali 3. Nah, kalau di inverse, kalau di matriks itu tidak berlaku. Nah, tetapi ada kasus khususnya nih, di mana perkalian dua buah matriks itu bisa dibolak-balik. Jika perkalian dua buah matriks tersebut itu menghasilkan matriks identitas. Nah, apakah ada yang masih mengingat matriks identitas itu bentuknya seperti apa? Coba, apakah ada yang masih mengingatnya? Matriks identitas itu yang diagonalnya elemennya angka 1. Ya, betul sekali. Barusan siapa yang jawab? Septian Alan. Oke, terima kasih ya, Alan. Nah, betul sekali yang dikatakan Alan. Matriks identitas itu matriks yang diagonal utamanya 1 dan sisanya itu 0. Nah, lalu jika kedua perkalian dua buah matriks menghasilkan matriks identitas, nah, kedua matriks tersebut itu saling inverse. Nah, untuk lebih lanjutnya, nah di sini A dikali B. Nah, jadi perkalian dua matriks. Salah satu matriksnya ini merupakan inverse dari matriks yang satunya lagi. Nah, kalau di sini saya memberi contohnya B. Matriks B itu merupakan inverse dari matriks A. Seperti itu. Seperti ini. Lalu A dikalikan A inverse itu sama dengan A inverse kali A. Hasilnya matriks identitas. Sampai sini apakah bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa? Sudah jelas? Baiklah, jika sudah jelas, akan saya lanjutkan. Nah, ini kita menentukan inverse matriks 2 kali 2. Misalkan di sini saya memiliki matriks A, yang elemen-elemennya A, B, C, dan D. Nah, inverse A itu dapat kita cari dengan satu determinan A itu kan kita sudah tahu ya cara mencarinya. Nah, sekarang itu yang baru A join A. Nah, cara mencari A join A, itu kita lihat diagonal utamanya. Diagonal utamanya itu kita tukar. Nah, lalu diagonal sampingnya masing-masing kita kalikan dengan negatif. Nah, lalu di sini ada syarat nih. AD min boleh 0. Kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa kok tidak boleh 0? Coba silakan. Karena mengacu yang tadi itu, yang matriks identitas itu diagonalnya utamanya harus 1, sehingga tidak boleh 0 dari hasil perkalian AD dan BC. Begitu, Bu. Nah, coba Alan, kalau kita ganti, kita substitusikan AD min BC-nya ini 0, apa yang terjadi, Alan? Apa yang terjadi? Nah, 1/0 itu hasilnya berapa, teman-teman? Apakah 1/0 itu terdefinisi sama yang lain? Sudah. Semua mana? Lalu untuk 4, negatif 1, dan 7. Sudah negatif 1, elemennya ada 2. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan? Halo? Inverse matrix. Jika suatu inverse matrix diinverskan kembali,
itu akan menghasilkan matriks. Itu saya jelas terdengar, Jelas. teman-teman? Jelas, Bu. Jelas. Belum. Carilah inverse dari matriks. Determinan dari matriks P berapa, teman-teman? Min 7. Min 7. Ya, negatif ya. Negatif 7. Ya, jadi betul sekali yang dikatakan Noel, bukan jawaban yang berbeda, teman-teman. Justina memiliki determinan P yang sama dengan Alan. Sama, Bu. Oke. Nah, sehingga P inverse-nya bisa kita tuliskan 1 per negatif 7. Nah, di sini saya menukarkan elemen-elemen diagonal utamanya, lalu mengalihkan dengan negatif elemen diagonal sampingnya. Nah, saya mau dengar suaranya dari Brigita. Bagaimana melanjutkan soal ini? Halo, Brigita. Oke, mungkin yang lain. Oke, baik, kita bahas saja ya bersama-sama. Nah, ini kita mengalihkan masing-masing elemennya dengan negatif 1/7. Sehingga didapatkan seperti ini. Dan didapatkan hasilnya seperti ini, teman-teman. Jadi dikalikan masing-masing dengan negatif 7. Sehingga inverse dari matriks P itu adalah negatif 2/7, 3/7, 1/7, dan 2/7. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada. Ya. Sudah jelas? Sudah. Selain Alan, sudah jelas? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, maaf. Tadi kita akan mengerjakan soal yang di awal. Nah, semisal matriks yang 4, 7, 2, 5 ini saya namakan dengan matriks A, lalu yang ini saya namakan dengan matriks X, dan yang ini saya namakan dengan matriks B. Nah, tujuan kita adalah mencari matriks X ini kan, atau elemen dari si A, B, C, D ini. Nah, kita bisa menggunakan inverse. Jadi A dikali A inverse. Jadi kita mengalihkan A ini dengan A inverse agar ruas sebelah kirinya ini hanya matriks X. Nah, tadi kan kita tahu kalau A inverse dikali A itu hasilnya matriks identitas. Nah, matriks identitas yang dikalikan dengan matriks berapapun atau matriks yang dikalikan dengan identitas, hasilnya itu matriks itu sendiri. Nah, sehingga di sini kalau ruas kirinya tadi kita kalikan dengan A inverse, maka ruas yang fabnya lagi harus kita kalikan dengan A inverse. Nah, perlu teman-teman ingat tidak sama ya dengan X dikali A. Nah, sehingga di sini ada yang sedikit berbeda nih. Nah, perbedaannya itu, coba teman-teman lihat A inverse-nya. Yang di sebelah sini, kita mengalihkan A inverse-nya di sebelah kanan matriks X. Nah, yang di ruas satunya lagi, kita juga mengalihkan matriks, kita mengalihkan dengan A inverse-nya di sebelah kanan. Kalau yang ini, kan kita mengalihkan A inverse-nya di sebelah kiri. Nah, di sini juga kita mengalihkannya di sebelah kiri matriks B. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Apakah suara saya jelas tadi saat menjelaskan? Jelas, Bu. Oke, mungkin bagi yang masih belum ada bayangannya, seperti apa? Kita mencoba saja latihannya yang tadi kita menjawabnya. Nah, tadi kan X itu sama dengan A inverse dikali B. Nah, A inverse tadi itu kan 1 per determinan A dikali A join A. Lalu dikalikan dengan matriks B.
Teman-teman, apakah suara saya jelas? Apakah putus-putus atau jelas suara saya? Halo teman-teman, apakah suara saya jelas? Sepertinya saya merasa putus-putus. Jelas. Sudah jelas suara saya? Jelas, Bu. Sudah. Nah, di sini tadi A join A-nya, A join A saya tukarkan elemen-elemen diagonal utamanya 5 dan 4, lalu negatifnya saya kalikan masing-masing elemen dengan negatif, sehingga seperti ini. Dan matriks B-nya saya tuliskan kembali, yaitu hasilnya 3, 15, negatif 3, dan 9. Nah, di sini hasilnya determinan A-nya itu kan 6. Nah, lalu di sini saya mengalihkan dulu kedua matriksnya ini. Mengalihkan kedua buah matriks seperti ini. 5 kali 3 ditambah negatif 7 kali negatif 3, dan seterusnya. Sehingga mendapatkan matriks yang ini. Nah, kita hitung saja hasil perkalian dua buah matriksnya ini, A join A dengan B. Nah, hasilnya ternyata didapatkan 36, 12, negatif 18, dan 6. Nah, karena tadi kan belum kita kalikan dengan 1/6. Nah, teman-teman ingat kembali perkalian konstanta dengan matriks itu sama saja kita mengalihkan konstantanya ke masing-masing matriksnya. Sehingga menjadi seperti ini, 1/6 dikali 36, 1/6 dikali 12, 1/6 dikali negatif 18, 1/6 dikali 6. Nah, akan menghasilkan matriks seperti ini, 6, 2, negatif 3, dan 1. Apakah bisa dipahami, teman-teman? Halo, teman-teman. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Teman-teman yang lain? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa? Oke. Belum ada pertanyaan ya, berarti? Nah, jika belum ada pertanyaan, nah nanti teman-teman mengerjakan latihannya ini. Yang sebelah kiri untuk nomor absen genap, dan yang sebelah kanan untuk nomor absen ganjil. Nah, karena di sini Zoom-nya akan berhenti, nah di sini saya kirimkan clue-nya. Seperti itu, nanti teman-teman lanjutkan lagi. Dan screenshotan slide ini akan saya berikan di Microsoft Teams. Seperti itu, teman-teman. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, oke. Nanti mengerjakannya boleh berdiskusi bersama teman-teman.